pagi anak-anak, selamat jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tetapi sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu dan kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sore yang menggembirakan, lalu kebiasaan baik di sore hari, dan membandingkan banyak dua kelompok berbeda, ya. Nah, kita akan membaca bacaan ini dengan nyanyi. Sore yang menyenangkan. Sore hari, ayah Benny pulang dari kantor. Benny dan ibunya sangat gembira. Ayah Benny membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Benny. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Benny membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Benny membantu ibunya membawa kue. Ayah Benny merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Nah, ini adalah keadaan pada sore hari yang sangat menyenangkan ya anak-anak ya. Jadi kalau orang tua pulang dari pergi bekerja, anak-anak harus menyambutnya dengan hati yang riang gembira. Tidak boleh menangis, tidak boleh mukanya murung. Nah, itu kalau ayah atau ibu pulang pada saat mereka sudah selesai bekerja, melihat kita bersemangat, bergembira, maka mereka juga akan bahagia ya anak-anak ya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari bacaan yang tadi kita baca. Yang nomor 1, siapakah yang baru pulang dari kantor? Jawabannya adalah ayah. Yang kedua, mengapa Benny sangat gembira? Karena ayah pulang dari kantor. Yang ketiga, apa yang dibuat ibu untuk ayah Benny? Teh manis. Nah, apa yang dibawa ayah untuk Benny? Oleh-oleh. Nomor 5, di mana ayah Benny beristirahat? Di ruang keluarga sambil menikmati teh manis dan kue. Nah, ini adalah pertanyaan dari bacaan yang tadi kita baca. Nah, jawabannya juga ada di bacaan tersebut. Nah, perhatikan saat di rumah sore hari kita harus menunjukkan kebiasaan yang baik. Nah, setiap keluarga itu mempunyai aturan yang harus dipatuhi anak-anak. Jika setiap anggotanya mematuhi aturan, maka rumah itu akan terasa tenang dan nyaman. Nah, coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak sampaikan pendapat anak-anak yang mana gambar menunjukkan kebiasaan yang baik. Nah, kalau yang pertama ini ada kakak dan adik sedang berebutan mainan. Nah, kalau menurut ibu ini adalah kebiasaan yang tidak baik yang dilakukan di rumah. Bertengkar, bermusuhan, saling mengejek, itu adalah perbuatan yang tercela, tidak baik anak-anak ya. Nah, kalau yang B ini adalah kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena dia, anak ini, membantu ibunya membawakan tas ketika ibunya selesai bekerja seperti itu. Nah, ini adalah perbuatan yang terpuji. Nah, kita lanjut. Setelah mandi sore, Benny bermain di kamarnya. Nah, sambil bermain, Benny belajar berhitung. Dia menghitung benda-benda yang ada di kamar. Gambar pertama, ini ada kelereng. Kelereng ini jumlahnya 15 anak-anak. Lalu yang kedua ada gambar spidol. Nih kalau dihitung jumlahnya ada 12. Lalu yang ketiga ada gambar mobil. Jika dihitung ini jumlahnya 11. Dan ada buku tulis. Buku tulis ini jika dihitung jumlahnya ada 12. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan banyak benda. Tadi kelereng itu jumlahnya 15. Mobil jumlahnya 11, berarti kelereng Benny itu lebih banyak daripada mobil-mobilan.
Karena 15 itu lebih dari 11, lalu 11 itu kurang dari angka 15. Berarti lebih banyak 15 dari 11. Lalu yang kedua, jumlah mobil ini ada 11 anak-anak. Lalu jumlah buku ada 12. Berarti mobil-mobilan lebih sedikit dari buku tulis. Makanya di sini ditulis 11 itu kurang dari 12 dan 12 lebih dari 11. Nah, itu membandingkan banyak benar. Nah, coba kita membuat kalimat dari kata-kata yang ada di bawah ini. Misalnya nomor 1 ada kata sore, kita buat kalimat. Sore ini cahaya matahari mulai redup. Ini adalah kalimat anak-anak. Dibuat dengan kata sore. Lalu yang kedua ada kata pulang. Kita buat kalimatnya. Pulang sekolah pukul 12. Lalu yang ketiga ada kata mandi. Ani mandi di kamar mandi. Itu kalimatnya. Lalu yang keempat ada kata bermain. Kita buat kalimatnya. Susi dan adik bermain lompat tali. Lalu yang kelima ada kata istirahat. Nah, kita bikin kalimatnya. Selesai belajar Doni istirahat di kamar. Nomor 6 ada kata belajar. Kita buat kalimatnya. Selesai belajar Doni istirahat di kamar. Ya kan? Ini sama nih. Selesai belajar Doni istirahat di kamar. Selesai belajar Doni istirahat di kamar. Karena ada kata yang sama. Istirahat nih, istirahat kan? Belajar ini ada. Nah, lalu yang ketujuh menyiram. Ayah menyiram bunga pada sore hari. Yang kedelapan mengulang. Diva mengulang pelajaran di rumah bersama kakak. Nah, seperti itu ya cara membuat kalimat dari kata-kata yang sudah tersedia. Nah, sekarang kita akan membandingkan angka yang lebih sedikit beri tanda centang, yang besar dikosongkan saja. 14 dengan 11, maka 11 lebih sedikit kita beri tanda centang. 16 itu lebih sedikit daripada 18, kita beri tanda centang di 16. 13 lebih sedikit dari 19, maka 13 yang kita centang. Angka 14 lebih sedikit dari angka 17, maka angka 14 ini kita beri tanda centang. Angka 19 lebih besar dari 16, maka 16 lebih sedikit. Jadi angka 16 yang kita centang. Nah, sekarang kita akan melihat yang lebih banyak yang kita kasih centang. 14 dengan 18 berarti 18 ya anak-anak ya, lebih besar kan, lebih banyak. 13 dan 11, 13 yang kita beri tanda centang. 16 dan 19 kita beri tanda centang 19. 17 dan 15, 17-nya yang kita beri tanda centang karena 17 lebih besar atau lebih banyak dari angka 15. 18 atau 16, 18-nya yang kita centang karena 18 lebih banyak atau lebih besar dari angka 16. Seperti itu ya. Jadi anak-anak harus tahu mana angka yang terkecil, mana angka yang terbesar. Nah, begitu. Nah, di akhir materi yang Ibu jelaskan, maka di sini ada tugas untuk anak-anak tidak banyak. Yang pertama adalah tentukan dengan kurang dari atau lebih dari. Jadi menggunakan kata kurang dari dan lebih dari. 16 kelereng, 14 mobil. Berarti 16 ini kurang dari atau lebih dari 14. Nah, 14 ini kurang dari atau lebih dari angka 16. Nah, pakai kata kurang dari atau lebih dari ya. Lalu selanjutnya bilangan yang lebih dari 18. Lihat di sini. Lalu bilangan yang kurang dari 18, anak-anak lihat di sini. Yang mana? Apakah 19 atau 17? Yang lebih dari 18? Yang kurang dari 18 apakah 19 atau 17? Seperti itu ya. Lalu yang kedua, anak-anak mengisi kata yang tepat dari soal ini. Misalnya nomor 1, Ibu membuat titik-titik yang lezat apa? Nanti anak-anak cari jawabannya di sini, ya. Nah, itu saja, dan tugas ini dikerjakan di buku tematik PNS.
Nah, sekian materi dari Ibu. Hari ini selamat anak-anak belajar dan tetap terus jaga kesehatan ya anak-anak ya. Sampai ketemu lagi pada materi kita yang selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.